Media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang anak perempuan yang menceritakan penganiayaan oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Dugaan kasus penganiayaan itu diceritakan oleh korban melalui akun media sosial Instagram Aurella. Dalam unggahan tersebut, korban mengaku mendapat tindak kekerasan oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Unggahan tersebut pun menjadi viral di media sosial. Kasus dugaan penganiayaan itu terjadi lantaran korban menemukan isi pesan singkat ayahnya dengan wanita lain yang diduga selingkuhan sang ayah. Dalam unggahannya, korban juga di-mention ataupun memention akun @divpropampol untuk menyelesaikan kasus ini. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini kita sudah bergabung bersama Kombes Pol Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Metro Jakarta Utara. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mas Alfa, Pak Fira. Iya, selamat sore, Pak. Ya, Pak Kapolres, bisa diceritakan mengenai kronologi dari laporan seorang anak yang diduga mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayah kandung yang seorang polisi, Pak? Iya, baik. Jadi benar bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Utara dengan jajaran itu telah menerima adanya laporan polisi dari warga kami yang diduga telah menjadi korban penganiayaan maupun KDRT. Dalam laporan yang kami terima itu ada dua. Yang pertama adalah laporan yang dilaporkan oleh saudari LF. Saudari LF ini adalah ibu dari putrinya dan ponakan. Dalam laporannya disampaikan bahwa kejadian penganiayaan maupun KDRT tersebut diduga terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli sekira pukul 22.00 di daerah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian hari Sabtu sekira pukul 01.30 Ibu LF ini membuat laporan polisi di Polsek Kelapa Gading dan diterima anggota kami. Kemudian pada siang harinya, yakni pada hari Sabtu tanggal 25 di jam 12.30, kami juga menerima laporan dari saudara RW yang melaporkan adanya dugaan penganiayaan atau KDRT yang menimpa dirinya yang diduga dilakukan oleh putrinya dan keponakannya. Kedua laporan ini sudah kami terima dan mengingat di Polsek Kelapa Gading tidak memiliki unit pelayanan perempuan dan anak, sehingga untuk laporannya ditarik dan kami satukan ditangani oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara. Baik, untuk konfirmasi artinya korban dan juga pelaku saling lapor begitu, Pak? Ya, saat ini kami menerima dua laporan dari kedua belah pihak yang sama-sama melaporkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ataupun KDRT yang terjadi pada hari Jumat malam. Iya. Dalam laporan itu sudah dijelaskan masing-masing baik dari kedua belah pihak maupun korban dan juga pelapor. Ini artinya untuk kedepannya akan seperti apa, Pak? Masing-masing akan dipanggil kemudian dimintai keterangannya dan disatukan atau seperti apa, Pak? Ya, tentunya kami dari Polres Metro Jakarta Utara akan bersikap profesional dalam menangani kasus ini karena kami dalam asas hukum pidana mengenal equality before the law, artinya persamaan di muka hukum. Siapapun warga masyarakat, apapun statusnya, itu sama di mata hukum. Oleh karena itu, ini akan kami proses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Dari kedua laporan ini, kami melakukan serangkaian tindakan berupa tentunya karena ini ada laporannya penganiayaan maupun kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga kami mengantar para korban ataupun pihak yang terlibat dalam peristiwa ini untuk membuat visum di rumah sakit dan rencana kami akan menanyakan ke pihak rumah sakit hari Senin besok. Mudah-mudahan kalau itu sudah keluar maka itu akan bisa menjadikan dasar juga tambahan buat kami dalam kami memperkuat proses yang kami lakukan.
Ya, apakah sejauh ini sudah ada bukti yang disampaikan oleh baik itu anak maupun dari istri oknum polisi ini, Pak? Iya, jadi bukti-bukti memang sudah disampaikan kepada kami pada saat keduanya membuat laporan. Tentunya kami secara standar operasional prosedur dalam menerima laporan tentunya menanyakan bukti-bukti yang memperkuat laporan yang para pihak sampaikan kepada kami. Namun demikian dari bukti-bukti itu sebenarnya kami ingin mencoba mengklarifikasi ataupun meminta keterangan dari para pihak. Namun Ibu LF pada saat kami akan mintain keterangan terkait dengan peristiwa yang terjadi, terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan, beliau menyampaikan kepada kami bahwa kondisi beliau pada saat itu belum fit, masih terlalu capek, dan beliau minta waktu kepada kami untuk dijadwalkan pulang. Sehingga atas dasar kemanusiaan kami juga mempersilahkan dan melayani Ibu LF ini kapan Ibu itu memang sudah siap dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada kami. Pak Kapolres, tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa akan mengutamakan equality before the law, semua sama di mata hukum, tapi salah satu yang melaporkan ini berpangkat kombes. Kalau kita boleh tahu, kombes ini bertugas di mana, Pak? Iya, jadi kebetulan yang kami tangani ini adalah peristiwa pidananya. Jadi mohon maaf, peristiwa pidana itu berarti kita unsur barang siapa. Barang siapa ini berarti siapa saja. Oleh karena itu kami sekali lagi tidak melihat status orang tersebut. Kalau memang nanti dalam peristiwa tersebut ternyata diduga pelakunya adalah oknum anggota, baik polisian tentunya di organisasi kepolisian sendiri sudah ada aturannya. Ya, ini ada aturan kode etik maupun aturan disiplin, di mana itu yang menangani tentunya dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Demikian. Ya, artinya sudah ada tindak lanjut untuk kode etik ataupun dari tindak disiplinnya? Sekali lagi bahwa kami memproses peristiwa pidananya. Nah, kalau yang kode etiknya, setahu kami, informasi yang kami terima juga, itu di Propam itu sudah menerima pengaduannya dan sedang menindaklanjuti. Artinya ini bisa berjalan beriringan. Walaupun satu peristiwa yang dilakukan oleh satu orang, karena dia tidak terlepas dari profesinya sebagai anggota polisi, maka dia bisa peristiwa itu masuk ke ranah pidana, juga bisa masuk ke ranah profesi, yaitu kode etik maupun disiplin. Demikian. Pak, kita tahu sang anak ini mengunggah rekaman suara begitu saat pertikaian keluarga ini terjadi. Apakah ini juga dijadikan salah satu barang bukti oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Iya, jadi semua yang berkaitan dengan peristiwa tersebut tentunya akan kami tindak lanjuti. Dan nantinya akan kami analisa, kami akan ajukan kepada gelar perkara yang kita memang punya mekanisme, di mana nanti gelar itu juga akan menentukan apakah informasi maupun barang bukti yang kita terima tersebut bisa masuk sebagai alat bukti. Kita tahu bahwa alat bukti itu diatur di pasal 184 KUHP, dan juga ini karena kaitannya Undang-Undang PKDRT. Dalam Undang-Undang PKDRT itu punya asas lex specialis, di mana asas dalam hukum pidana adalah lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Dalam Undang-Undang PKDRT sendiri ada hukum acara khusus yang mengatur tentang penganiayaan ataupun kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tentunya ini nanti juga akan jadi pertimbangan kita dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya selanjutnya ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.